Aku yakin kita semua di sini pasti punya tujuan yang sama. Ingin menikmati masa tua dengan tubuh yang bugar, sendi yang kuat, dan kaki yang tangguh, supaya bisa terus beraktivitas tanpa hambatan. Betul tidak? Rasanya, tidak ada yang lebih menyenangkan daripada bisa jalan-jalan santai, bermain dengan cucu, atau sekedar melakukan hobi kesayangan tanpa rasa nyeri yang mengganggu. Tapi, kadang ada satu masalah nih yang sering bikin kita bingung dan mungkin juga sedikit frustrasi. Kita ini kan sudah berusaha keras untuk makan sehat, memilih makanan yang katanya bagus buat tubuh, termasuk buah-buahan. Kita tahu buah itu sumber vitamin, mineral, dan serat yang penting. Kita rajin mengonsumsinya setiap hari, berharap tubuh jadi lebih kuat dan sehat. Tapi kok ya kadang-kadang sendi di lutut atau pergelangan kaki justru terasa pegal linu, kram mendadak, atau bahkan bengkak tanpa sebab yang jelas. Pernah mengalami hal seperti ini, sahabat? Pasti rasanya aneh dan bikin bertanya-tanya, ada apa ini? Bukannya buah itu sehat ya? Aku tahu persis bagaimana rasanya. Pernah juga aku lihat salah satu kerabat yang sangat disiplin makan buah setiap hari, tapi kok keluhan nyeri sendinya malah makin sering muncul. Padahal dia sudah mencoba mengurangi makanan yang digoreng, makanan manis olahan, dan rutin bergerak. Saat itu, kami semua berpikir, mungkin ini memang bagian dari proses penuaan saja. Tapi ada satu hal yang luput dari perhatian kami, dan mungkin juga dari banyak orang. Ternyata ada beberapa jenis buah yang selama ini kita anggap super sehat, justru bisa memicu masalah pada sendi dan kaki, khususnya bagi kita yang sudah berusia di atas 60 tahun. Ini bukan berarti buah-buah itu jahat ya sahabat, jauh dari itu. Hanya saja, untuk kondisi tubuh yang sudah tidak seprima dulu, ada baiknya kita lebih selektif dan memahami bagaimana tubuh kita meresponsnya. Dulu, aku juga sempat berpikir bahwa semua buah itu sama baiknya untuk semua orang. Pokoknya yang namanya buah pasti sehat. Titik. Tapi setelah mendalami lebih jauh dan mendengar penjelasan dari para ahli, termasuk yang diungkapkan oleh Dr. Budi Hartono, pandanganku jadi terbuka lebar. Beliau ini seorang ahli yang punya banyak wawasan tentang kesehatan, terutama untuk kita yang sudah masuk usia senior. Dr. Budi Hartono mengungkapkan bahwa ada sekitar 7 jenis buah yang perlu kita waspadai. 7 buah ini yang sering kita anggap sebagai pilihan sehat dan favorit banyak orang, ternyata berpotensi memicu nyeri, kram, dan pembengkakan pada sendi dan kaki kita. Mendengar ini pertama kali aku kaget juga. Gimana tidak kaget? Buah-buahan yang disebutkan itu adalah buah-buahan yang sering banget kita konsumsi sehari-hari, bahkan kadang jadi camilan wajib. Mari kita bahas sedikit lebih dalam tentang buah-buahan yang dimaksud ini, supaya kita punya pemahaman yang lebih baik. Ingat ya, ini bukan untuk menakut-nakuti atau melarang total, tapi lebih ke arah meningkatkan kewaspadaan dan kebijaksanaan dalam memilih. Jadi, dari beberapa buah yang disebutkan Dr. Budi Hartono, ada jeruk, pisang, anggur, dan semangka. Mungkin di antara kita ada yang berpikir, loh kok bisa? Bukannya jeruk itu kaya vitamin C, pisang sumber kalium, anggur antioksidan, semangka bikin segar. Betul sekali, semua manfaat itu memang ada pada buah-buahan tersebut, tapi masalahnya terletak pada bagaimana tubuh kita, terutama di usia senja, memproses kandungan tertentu dari buah-buahan ini. Kita ambil contoh jeruk. Jeruk memang gudangnya vitamin C yang sangat penting untuk kekebalan tubuh dan produksi kolagen, zat penting untuk menjaga kesehatan sendi. Tapi, jeruk juga mengandung asam sitrat yang cukup tinggi. Bagi sebagian orang, terutama yang memiliki sensitivitas tertentu atau masalah pencernaan, asam ini bisa memicu peradangan. Selain itu, jeruk, terutama yang manis, mengandung gula alami atau fruktosa. Meskipun alami, konsumsi fruktosa dalam jumlah berlebihan, apalagi jika tubuh kita sudah tidak seefisien dulu dalam memetabolisme gula, bisa berkontribusi pada proses inflamasi atau peradangan dalam tubuh. Peradangan inilah yang kemudian bisa termanifestasi sebagai nyeri sendi, bengkak, atau kram. Tubuh kita ini seperti sebuah mesin yang kompleks, sahabat. Di usia muda, mesin ini bisa memproses hampir semua bahan bakar dengan efisien. Tapi, seiring bertambahnya usia, beberapa komponen
mesin mulai melambat atau menjadi lebih sensitif, sehingga kita perlu lebih cermat dalam memilih bahan bakar yang tepat. Lalu, bagaimana dengan pisang? Pisang terkenal sebagai sumber kalium yang baik untuk menjaga tekanan darah dan fungsi otot. Tapi, pisang, terutama yang sudah sangat matang, memiliki indeks glikemik yang cukup tinggi. Artinya, gula alami dalam pisang ini bisa diserap dengan cepat ke dalam aliran darah, menyebabkan lonjakan gula darah. Lonjakan gula darah yang berulang dan drastis ini bisa memicu respons peradangan dalam tubuh. Bagi sebagian lansia yang mungkin sudah memiliki masalah dengan resistensi insulin atau prediabetes, konsumsi pisang matang berlebihan bisa memperburuk kondisi ini dan pada akhirnya memicu nyeri sendi. Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa asupan kalium yang sangat tinggi, meskipun jarang terjadi, bisa mempengaruhi keseimbangan elektrolit dan memicu kram pada beberapa individu. Sekali lagi, ini bukan berarti pisang itu buruk, tapi kita perlu memahaminya dalam konteks kebutuhan dan kondisi tubuh kita yang sudah tidak muda lagi. Anggur juga sering jadi favorit karena rasanya yang manis dan kandungan antioksidannya. Antioksidan memang bagus untuk melawan radikal bebas dan mengurangi stres oksidatif dalam tubuh. Namun, masalahnya lagi-lagi ada pada kandungan gulanya. Anggur adalah salah satu buah dengan kandungan gula alami yang cukup tinggi. Sama seperti pisang, konsumsi anggur dalam jumlah banyak bisa menyebabkan lonjakan gula darah yang memicu peradangan. Apalagi, anggur seringkali dikonsumsi dalam porsi yang tidak sedikit karena ukurannya yang kecil dan mudah dimakan. Tanpa disadari, kita bisa mengonsumsi gula alami dalam jumlah yang cukup signifikan dari anggur saja. Bayangkan jika ini terjadi setiap hari, efek kumulatifnya bisa terasa pada sendi-sendi kita yang sudah mulai rewel. Dan semangka, buah segar ini memang sangat menggoda, apalagi saat cuaca panas. Kandungan airnya yang tinggi sangat baik untuk hidrasi. Tapi, semangka juga memiliki indeks glikemik yang tinggi. Gula alami dalam semangka juga cepat diserap tubuh. Selain itu, bagi sebagian orang, kandungan air yang sangat tinggi dalam semangka bisa memicu buang air kecil lebih sering dan berpotensi mengganggu keseimbangan elektrolit jika tidak diimbangi dengan asupan lain yang seimbang. Meskipun jarang, ketidakseimbangan elektrolit ini bisa berkontribusi pada kram otot atau sensasi tidak nyaman pada kaki. Jadi, intinya sahabatku, masalahnya bukan pada buah itu sendiri sebagai racun atau musuh, tapi lebih kepada bagaimana kandungan gula alami, asam, atau indeks glikemik yang tinggi dari buah-buahan ini bisa berinteraksi dengan sistem tubuh kita yang sudah menua dan mungkin memiliki sensitivitas atau kondisi kesehatan tertentu. Tubuh lansia cenderung lebih rentan terhadap peradangan, dan beberapa jenis buah ini, jika dikonsumsi berlebihan atau tanpa diimbangi, bisa menjadi pemicu atau memperburuk kondisi tersebut. Peradangan kronis ini adalah akar dari banyak masalah kesehatan, termasuk nyeri sendi, bengkak, dan kram yang sering kita rasakan. Ketika sel-sel tubuh kita berada dalam kondisi peradangan terus-menerus, mereka tidak bisa berfungsi optimal, dan ini bisa merusak jaringan sendi, mengurangi produksi cairan pelumas sendi, dan melemahkan struktur penyangga kaki. Mungkin kita bertanya-tanya, kalau begitu buah apa dong yang aman? Masa kita tidak boleh makan buah sama sekali? Tentu saja tidak begitu sahabatku. Justru sebaliknya, kita tetap harus makan buah, karena manfaatnya sangat besar untuk kesehatan secara keseluruhan. Video ini hadir bukan untuk membuat kita khawatir, tapi untuk memberikan solusi yang tepat. Setelah memahami potensi masalahnya, Dr. Budi Hartono juga memberikan pencerahan dan rekomendasi buah-buahan alternatif yang justru sangat aman dan bahkan bisa membantu memperkuat kaki kita, mengurangi nyeri, dan yang paling penting, semua itu bisa kita lakukan tanpa harus bergantung pada obat-obatan kimia. Ini kabar baik, bukan? Jadi, jangan panik dulu. Tenang saja, kita tidak akan meninggalkan kebiasaan baik makan buah. Kita hanya akan sedikit memodifikasi pilihan buah kita agar lebih sesuai dengan kebutuhan tubuh di usia emas ini. Ada banyak sekali pilihan buah-buahan lain yang tidak kalah lezat dan justru kaya akan nutrisi antiinflamasi serta zat-zat yang mendukung kesehatan sendi dan tulang. Buah-buahan ini bisa menjadi pahlawan baru di daftar belanja kita, membantu kita tetap aktif, lincah, dan jauh dari keluhan nyeri yang mengganggu. Penasaran kan? Buah-buahan apa saja yang dimaksud dan bagaimana cara kerjanya sehingga bisa membantu kita merasa lebih baik? Yuk kita selami lebih dalam, karena informasi ini bisa jadi kunci untuk kita semua bisa bergerak bebas
dan menikmati setiap momen tanpa rasa sakit. Siap untuk menemukan rahasia buah-buahan super ini? Yuk kita lanjutkan perjalanan pengetahuan kita. Baiklah sahabatku yang penuh semangat, sekarang saatnya kita berkenalan dengan para pahlawan baru di dunia buah-buahan yang siap membantu kita menjaga sendi dan kaki tetap prima. Buah-buahan ini bukan hanya aman, tapi juga kaya akan nutrisi yang secara aktif bekerja untuk mengurangi peradangan, memperkuat struktur sendi, dan mendukung mobilitas kita. Mari kita mulai dari yang pertama, yang mungkin sudah tidak asing lagi, tapi seringkali kita lupakan kekuatannya yang luar biasa. 1. Beri-berian, stroberi, blueberry, raspberry, blackcurrant. Kelompok buah beri ini adalah harta karun antioksidan. Mereka kaya akan antosianin, yaitu pigmen yang memberi warna merah, biru, atau ungu pada buah-buahan ini. Antosianin bukan sekadar pewarna loh sahabat, ini adalah senyawa anti-inflamasi yang sangat kuat. Bayangkan saja, antosianin ini seperti pasukan khusus dalam tubuh kita yang bertugas memadamkan api peradangan. Ketika peradangan mereda, nyeri sendi dan pembengkakan pun ikut berkurang. Selain itu, beri-berian juga tinggi vitamin C, yang esensial untuk produksi kolagen. Kolagen adalah protein struktural utama yang membentuk tulang rawan sendi, ligamen, dan tendon. Dengan asupan vitamin C yang cukup, produksi kolagen tetap optimal, sehingga sendi kita tetap elastis dan kuat. Bagaimana cara menikmatinya? Beri-berian ini sangat serbaguna, bisa langsung dimakan sebagai camilan sehat, ditambahkan ke dalam oatmeal atau yogurt saat sarapan, atau dibuat smoothie yang menyegarkan. Aku suka sekali menambahkan beberapa buah stroberi ke dalam air minum, rasanya jadi lebih enak dan segar. 2. Alpukat. Siapa sangka buah yang satu ini punya kekuatan super untuk sendi kita. Alpukat adalah sumber lemak tak jenuh tunggal yang sangat sehat, terutama asam oleat. Lemak sehat ini tidak hanya baik untuk jantung, tapi juga memiliki sifat anti-inflamasi. Selain itu, alpukat kaya akan vitamin E yang juga merupakan antioksidan kuat dan potasium yang penting untuk fungsi otot yang sehat dan mencegah kram. Kandungan seratnya juga tinggi, membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil yang seperti kita tahu penting untuk menghindari pemicu peradangan. Alpukat bisa dinikmati dengan berbagai cara, bisa dioleskan di roti gandum, ditambahkan ke salad, atau dibuat jus tanpa gula. Rasanya creamy dan mengenyangkan, jadi cocok untuk camilan di antara waktu makan. Aku sering membuat salad dengan potongan alpukat, rasanya jadi lebih kaya dan teksturnya lembut. 3. Apel. An apple a day keeps the doctor away. Pepatah ini memang ada benarnya. Apel adalah buah yang sangat mudah didapat dan kaya akan serat pektin yang membantu menjaga kesehatan pencernaan dan menstabilkan gula darah. Selain itu, apel mengandung quercetin, antioksidan flavonoid yang memiliki efek anti-inflamasi. Quercetin membantu mengurangi peradangan di seluruh tubuh, termasuk pada sendi. Apel juga mengandung vitamin C dan berbagai fitonutrien lainnya yang mendukung kesehatan sel. Makan apel dengan kulitnya ya sahabat, karena sebagian besar nutrisi dan seratnya justru ada di kulit. Bisa dimakan langsung, dipotong-potong dan ditambahkan ke oatmeal atau dipanggang dengan sedikit kayu manis untuk camilan hangat. 4. Pepaya. Pepaya bukan hanya baik untuk pencernaan, tapi juga sangat bersahabat dengan sendi kita. Buah ini kaya akan vitamin C dan A, serta papain, enzim pencernaan yang juga memiliki sifat anti-inflamasi. Papain bisa membantu mengurangi peradangan dan nyeri, mirip dengan cara kerja obat anti-inflamasi non-steroid atau OAIS, namun secara alami. Selain itu, pepaya mengandung serat yang tinggi, membantu menjaga berat badan ideal yang sangat penting untuk mengurangi beban pada sendi lutut dan kaki. Pepaya bisa dinikmati kapan saja, potong dadu untuk camilan, tambahkan ke salad, atau jadikan salad buah yang segar. Rasanya manis alami dan teksturnya lembut, sangat mudah dicerna. 5. Nanas. Nah, nanas ini punya senjata rahasia yang bernama bromelain. Bromelain adalah enzim yang memiliki kemampuan anti-inflamasi dan pereda nyeri yang kuat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa
bahwa bromelain bisa sama efektifnya dengan obat anti-inflamasi dalam mengurangi nyeri sendi dan pembengkakan, terutama pada penderita osteoartritis. Selain itu, nanas juga kaya vitamin C yang seperti kita tahu penting untuk pembentukan kolagen dan menjaga elastisitas sendi. Tapi ingat ya sahabat, bromelain ini paling banyak ditemukan di bagian inti nanas. Jangan dibuang ya. Nanas bisa dimakan langsung, dibuat jus tanpa tambahan gula, atau dipanggang ringan. Namun perlu diingat, bagi beberapa orang yang sensitif, nanas bisa menyebabkan iritasi di mulut. Jadi perhatikan respons tubuh masing-masing. 6. Ceri, terutama ceri tart atau ceri asam. Meskipun mungkin tidak semudah menemukan ceri manis, ceri tart atau ceri asam adalah bintangnya dalam melawan peradangan. Buah ini sangat kaya akan antosianin, sama seperti beri-berian, namun dalam konsentrasi yang lebih tinggi. Antosianin pada ceri tart telah terbukti secara ilmiah dapat mengurangi nyeri dan peradangan pada penderita asam urat atau gout dan osteoartritis. Mereka membantu menurunkan kadar asam urat dalam darah dan mengurangi stres oksidatif. Jika sulit menemukan ceri segar, jus ceri tart murni tanpa gula tambahan juga bisa menjadi pilihan. Minum segelas kecil setiap hari bisa memberikan efek yang signifikan. 7. Kiwi. Buah kecil berwarna hijau ini adalah pembangkit tenaga nutrisi. Kiwi sangat kaya akan vitamin C, bahkan lebih tinggi dari jeruk per porsinya. Vitamin C ini, seperti yang sudah kita bahas, vital untuk produksi kolagen yang menjaga kesehatan tulang rawan dan ligamen sendi. Kiwi juga mengandung vitamin K yang penting untuk kesehatan tulang, serta antioksidan dan serat. Kandungan seratnya juga membantu menjaga pencernaan dan menstabilkan gula darah. Kiwi bisa dimakan langsung dengan sendok, ditambahkan ke salad buah, atau dibuat smoothie. Rasanya unik, sedikit asam dan manis, sangat menyegarkan. 8. Jambu biji. Jambu biji, khususnya yang berwarna merah muda, juga merupakan sumber vitamin C yang luar biasa, bahkan lebih tinggi dari jeruk. Selain itu, jambu biji kaya akan likopen, antioksidan kuat yang juga ditemukan pada tomat, yang memiliki sifat antiinflamasi dan melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Seratnya yang tinggi juga membantu menjaga berat badan dan kesehatan pencernaan. Jambu biji bisa dinikmati langsung, dibuat jus, saring bijinya jika tidak suka, atau ditambahkan ke rujak buah tanpa gula berlebihan. Nah, sahabatku, itu dia beberapa alternatif buah yang bisa kita jadikan pilihan utama untuk menjaga kesehatan sendi dan kaki. Dengan mengganti atau mengurangi konsumsi buah-buahan yang berpotensi memicu peradangan dengan buah-buahan yang kaya antioksidan dan antiinflamasi ini, kita sudah selangkah lebih maju menuju tubuh yang lebih bugar dan bebas nyeri. Ingat, ini bukan berarti kita harus berhenti makan jeruk atau pisang selamanya ya. Tapi, mungkin kita bisa menguranginya atau mengonsumsinya dalam porsi yang lebih kecil dan tidak terlalu sering, serta selalu diimbangi dengan buah-buahan yang lebih bersahabat ini. Kuncinya adalah keseimbangan dan mendengarkan apa yang tubuh kita rasakan. Tapi tunggu dulu, ini baru sebagian dari solusi sahabatku. Hanya memilih buah yang tepat saja tidak cukup loh. Ada beberapa tips praktis lainnya yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk memaksimalkan manfaat buah-buahan ini dan menjaga kesehatan sendi dan kaki kita secara menyeluruh. Karena kesehatan itu ibarat puzzle, semua kepingannya harus lengkap agar gambar utuhnya terlihat indah. Penasaran kan tips-tips apa saja itu? Yuk kita lanjut. Baiklah sahabatku yang luar biasa, setelah kita tahu buah-buahan mana yang bisa jadi pahlawan untuk sendi dan kaki kita, sekarang saatnya kita melengkapi strategi ini dengan beberapa tips praktis yang bisa langsung kita terapkan. Ingat, menjaga kesehatan itu adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Dan dalam perjalanan ini, setiap langkah kecil yang konsisten akan membawa dampak besar. Ini dia tips-tipsnya, khusus buat kita semua. 1. Dengarkan tubuhmu, sahabat. Ini adalah tips paling penting. Setiap tubuh itu unik dan responsnya terhadap makanan bisa berbeda-beda. Mungkin ada di antara kita yang tidak masalah dengan jeruk, tapi sangat sensitif terhadap anggur, atau sebaliknya. Jadi, kuncinya adalah menjadi detektif bagi tubuh kita sendiri. Perhatikan baik-baik bagaimana perasaan sendi dan kakimu setelah mengonsumsi buah tertentu. Apakah ada peningkatan nyeri, pembengkakan, keracunan,
kram atau justru merasa lebih ringan dan bertenaga? Aku sarankan untuk membuat catatan sederhana. Coba deh, selama seminggu atau 2 minggu, catat apa saja buah yang kamu makan dan bagaimana respons tubuhmu setelahnya. Ini akan membantumu mengidentifikasi pola dan menemukan buah mana yang paling cocok untukmu. Jangan ragu untuk bereksperimen, tapi selalu dengan hati-hati dan penuh kesadaran. Misalnya, jika kamu suka pisang, coba konsumsi pisang yang tidak terlalu matang atau kombinasikan dengan sedikit kacang-kacangan atau yogurt untuk memperlambat penyerapan gula. 2. Kombinasikan buah dengan sumber protein atau lemak sehat. Ini adalah trik cerdas untuk menstabilkan gula darah. Ketika kita makan buah yang mengandung gula alami, terutama yang indeks glikemiknya sedikit lebih tinggi, gula bisa cepat masuk ke aliran darah. Untuk mencegah lonjakan gula darah yang memicu peradangan, coba deh kombinasikan buah-buahan tersebut dengan sumber protein atau lemak sehat. Contohnya, jika kamu makan apel, tambahkan sedikit selai kacang alami tanpa gula atau segenggam almond. Kalau kamu suka beri-berian, campurkan dengan yogurt tawar atau taburi dengan biji chia. Protein dan lemak sehat akan memperlambat penyerapan gula, menjaga kadar gula darah tetap stabil, dan membuatmu kenyang lebih lama. Ini juga mengurangi risiko peradangan yang disebabkan oleh fluktuasi gula darah. 3. Prioritaskan buah utuh bukan jus kemasan. Sebisa mungkin konsumsi buah dalam bentuk utuh. Kenapa? Karena saat kita membuat jus, terutama jus kemasan, yang seringkali sudah ditambahkan gula, kita kehilangan banyak serat penting yang ada pada buah. Serat inilah yang berperan besar dalam memperlambat penyerapan gula dan menjaga kesehatan pencernaan. Jika memang ingin minum jus, buatlah sendiri di rumah dengan buah utuh tanpa tambahan gula. Blender buah dengan sedikit air dan jangan disaring terlalu halus agar seratnya tetap terjaga. Tapi pilihan terbaik tetaplah mengunyah buah utuh. 4. Jangan lupakan pentingnya hidrasi. Air putih itu seperti pelumas alami bagi sendi kita, sahabat. Sendi kita memiliki cairan sinovial yang berfungsi melumasi dan melindungi tulang rawan. Kekurangan cairan bisa membuat cairan ini mengental dan tidak berfungsi optimal, yang bisa menyebabkan gesekan dan nyeri. Jadi, pastikan kamu minum air putih yang cukup sepanjang hari. Targetkan setidaknya 8 gelas air putih per hari atau lebih jika kamu aktif bergerak atau cuaca panas. Air juga membantu membersihkan racun dari tubuh dan mendukung fungsi organ-organ penting lainnya. 5. Pola makan seimbang secara keseluruhan. Buah memang penting, tapi bukan satu-satunya. Kesehatan sendi dan kaki juga sangat bergantung pada pola makan kita secara keseluruhan. Pastikan kamu mengonsumsi makanan seimbang yang kaya akan sayuran hijau gelap, bayam, brokoli, kale, yang kaya vitamin K dan antioksidan, protein tanpa lemak, ikan, ayam, tahu, tempe, untuk membangun dan memperbaiki jaringan, serta biji-bijian utuh, beras merah, oatmeal, untuk energi dan serat. Kurangi makanan olahan, makanan tinggi gula tambahan, dan lemak trans, karena ini adalah pemicu peradangan utama. 6. Olahraga ringan yang rutin. Sendi kita dirancang untuk bergerak, sahabat. Diam terlalu lama justru bisa membuat sendi kaku dan nyeri. Lakukan olahraga ringan yang sesuai dengan kemampuanmu secara rutin. Jalan kaki santai, berenang, yoga lembut, atau tai chi adalah pilihan yang bagus. Olahraga membantu memperkuat otot di sekitar sendi, meningkatkan fleksibilitas, dan melancarkan sirkulasi darah ke area sendi. Ingat, tidak perlu yang berat-berat. Cukup 30 menit setiap hari atau beberapa kali seminggu sudah sangat membantu. Tapi selalu konsultasikan dengan dokter atau fisioterapis sebelum memulai program olahraga baru, terutama jika kamu memiliki kondisi kesehatan tertentu. 8. Jaga berat badan ideal. Setiap kelebihan berat badan akan memberikan beban ekstra pada sendi penopang berat badan kita, terutama lutut, pinggul, dan pergelangan kaki. Ini bisa mempercepat kerusakan tulang rawan dan memicu nyeri. Dengan menjaga berat badan ideal, kita secara signifikan mengurangi tekanan pada sendi, sehingga mereka bisa berfungsi lebih baik dan bertahan lebih lama. Kombinasi pola makan sehat dan olahraga rutin adalah kunci untuk mencapai dan mempertahankan berat badan yang sehat.
8. Manajemen stres dan tidur cukup. Kedengarannya tidak berhubungan langsung dengan buah atau sendi, tapi percaya deh, stres kronis dan kurang tidur bisa memperburuk peradangan dalam tubuh. Ketika kita stres, tubuh melepaskan hormon yang bisa memicu respons peradangan. Kurang tidur juga menghambat proses perbaikan tubuh. Jadi, luangkan waktu untuk relaksasi, meditasi, atau melakukan hobi yang kamu sukai untuk mengurangi stres. Dan pastikan kamu mendapatkan tidur yang berkualitas setidaknya 7-8 jam setiap malam. Tubuh kita butuh waktu untuk beristirahat dan memperbaiki diri. 9. Konsumsi suplemen jika diperlukan dan dikonsultasikan. Kadangkala, meskipun sudah makan sehat, tubuh kita mungkin membutuhkan dorongan tambahan. Beberapa suplemen seperti omega 3 dari minyak ikan, glukosamin, atau kondroitin bisa membantu mendukung kesehatan sendi. Namun, sangat penting untuk tidak mengonsumsinya tanpa konsultasi. Selalu bicarakan dengan dokter atau ahli gizi sebelum memutuskan untuk mengonsumsi suplemen apapun, karena dosis dan jenisnya harus disesuaikan dengan kondisi kesehatanmu. 10. Perhatikan postur tubuh. Cara kita duduk, berdiri, dan berjalan juga sangat mempengaruhi kesehatan sendi dan tulang belakang. Postur tubuh yang buruk bisa menyebabkan ketidakseimbangan otot dan tekanan berlebihan pada sendi tertentu, yang akhirnya memicu nyeri. Coba deh perhatikan posturmu saat ini. Apakah bahumu membungkuk? Apakah punggungmu melengkung? Latih dirimu untuk berdiri tegak dengan bahu rileks, perut sedikit ditarik masuk, dan punggung lurus. Saat duduk, pastikan punggungmu tersangga dengan baik dan kakimu menapak lantai. Latihan ringan seperti yoga atau pilates bisa sangat membantu memperbaiki postur. 11. Hindari duduk atau berdiri terlalu lama. Jika pekerjaanmu mengharuskanmu duduk atau berdiri dalam waktu lama, usahakan untuk sering-sering bergerak. Setiap 30-60 menit, bangkitlah, regangkan tubuh, jalan-jalan sebentar, atau lakukan peregangan ringan. Ini akan membantu melancarkan sirkulasi darah, mencegah sendi kaku, dan mengurangi tekanan pada otot dan ligamen. Tubuh kita didesain untuk bergerak, jadi jangan biarkan ia diam terlalu lama. 12. Pijatan ringan dan kompres hangat atau dingin. Untuk meredakan nyeri atau kekakuan yang sesekali muncul, pijatan ringan pada area yang sakit bisa sangat membantu. Gunakan minyak esensial yang menenangkan seperti lavender atau peppermint yang dicampur dengan minyak pembawa, misalnya minyak kelapa atau zaitun. Kompres hangat juga bisa membantu meredakan kekakuan otot dan sendi, sementara kompres dingin bisa mengurangi pembengkakan dan peradangan akut. Pilih metode yang paling nyaman dan efektif untukmu. 13. Kenakan alas kaki yang nyaman dan mendukung. Ini seringkali diremehkan, padahal sangat penting. Sepatu yang tidak pas atau tidak mendukung bisa menyebabkan masalah pada kaki, lutut, pinggul, bahkan punggung. Pilihlah sepatu yang pas di kaki, memiliki bantalan yang baik, dan memberikan dukungan lengkung kaki yang memadai. Hindari sepatu hak tinggi atau sepatu yang terlalu datar tanpa bantalan. Saat berolahraga, gunakan sepatu khusus olahraga yang sesuai dengan jenis aktivitasmu. 14. Tetap positif dan optimis. Percaya atau tidak, pikiran kita memiliki kekuatan yang luar biasa terhadap tubuh. Sikap positif dan optimis bisa membantu kita mengatasi rasa sakit dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Jangan biarkan rasa sakit mengendalikanmu, sahabat. Fokus pada hal-hal yang bisa kamu lakukan, bukan pada keterbatasan. Cari dukungan dari keluarga dan teman, atau bergabung dengan komunitas yang memiliki minat yang sama. Ingat, kamu tidak sendiri. Sahabatku semua, aku tahu ini mungkin banyak informasi. Tapi, semua ini adalah bekal berharga untuk kita bisa menikmati masa tua dengan lebih berkualitas. Ingatlah, perubahan tidak harus drastis. Mulailah dengan langkah-langkah kecil, satu persatu. Mungkin hari ini kamu mulai mengganti camilan pisangmu dengan beri-berian, besok kamu mencoba jalan kaki 15 menit, dan lusa kamu mulai mencatat respons tubuhmu. Setiap usaha kecil itu sangat berarti. Jangan pernah merasa terlambat untuk memulai hidup yang lebih sehat. Tubuh kita ini adalah anugerah, dan merawatnya adalah bentuk syukur kita. Mungkin di antara kita ada yang berpikir, aku sudah terlanjur tua, percuma saja. Jangan pernah berpikir begitu, sahabatku. Usia hanyalah angka, yang terpenting adalah semangat dan kemauan kita untuk terus belajar dan beradaptasi demi kualitas hidup yang lebih baik. Aku yakin, dengan informasi ini dan semangat yang membara,
kita semua bisa merasakan perubahan positif. Kita bisa kok tetap aktif, tetap lincah, dan tetap menikmati setiap momen indah tanpa harus terbebani oleh nyeri sendi dan kaki. Bayangkan betapa menyenangkannya bisa bermain dengan cucu, berkebun, atau sekedar jalan-jalan sore tanpa rasa khawatir. Itu semua sangat mungkin untuk kita raih. Kita sudah membahas tentang buah-buahan yang perlu diwaspadai, buah-buahan pahlawan yang bisa jadi solusi, dan tips-tips praktis yang bisa kita terapkan. Semua ini adalah modal berharga untuk kita menjalani hari-hari dengan lebih semangat dan bebas nyeri. Ingatlah bahwa setiap pilihan makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh adalah investasi untuk kesehatan kita di masa depan. Kita punya kendali atas apa yang kita makan, dan dengan sedikit pengetahuan, kita bisa membuat keputusan yang lebih bijaksana. Jadi, mulai sekarang, mari kita lebih bijak dalam memilih buah. Mari kita jadikan beri-berian, alpukat, apel, pepaya, nanas, ceri, kiwi, dan jambu biji sebagai sahabat baru dalam piring kita. Mari kita kombinasikan dengan pola makan seimbang, hidrasi cukup, gerakan aktif, dan pikiran positif. Bersama-sama kita bisa membangun fondasi kesehatan yang kuat untuk sendi dan kaki kita. Ini bukan sekedar tentang menghilangkan rasa sakit, tapi tentang meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan agar kita bisa terus berkarya, berbagi kebahagiaan, dan menjadi inspirasi bagi generasi di bawah kita. Jangan pernah menyerah pada rasa sakit atau ketidaknyamanan. Ada banyak cara alami yang bisa kita coba, dan salah satunya dimulai dari piring makan kita sendiri. Aku percaya, kita semua punya kekuatan untuk membuat perubahan positif dalam hidup kita. Jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk merawat tubuh dengan lebih baik, karena tubuh yang sehat adalah kendaraan terbaik untuk mencapai semua impian kita di usia emas ini. Ingat, kita tidak sendiri dalam perjalanan ini. Kita saling mendukung dan saling berbagi pengalaman. Mungkin ada di antara kamu yang sudah mencoba tips ini dan merasakan manfaatnya. Atau mungkin ada yang punya tips lain yang tak kalah jitu. Jangan sungkan untuk berbagi ya. Yuk, mari kita jadikan informasi ini sebagai langkah awal menuju hidup yang lebih bugar, sendi yang lebih kuat, dan kaki yang lebih tangguh. Bersama-sama, kita bisa mewujudkan masa tua yang aktif, sehat, dan penuh senyuman. Like, share, komen pengalaman Anda di bawah ini. Mari kita belajar dan bertumbuh bersama. Disclaimer, informasi dalam video ini bersifat umum dan bukan pengganti nasihat medis profesional. Konsultasikan dengan tenaga medis jika memiliki kondisi khusus atau sebelum membuat perubahan signifikan pada pola makan atau gaya hidup Anda.